Selamat pagi. Hari ini kita memasuki pertemuan ke-10 kuliah Hermeneutika Perjanjian Baru 1. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah diperkenalkan dengan model-model penafsiran yang menggunakan ilmu-ilmu sosial. Ada deskripsi sosial, sejarah sosial, sosiologi ilmu pengetahuan, dan antropologi kebudayaan. Dan hari ini kita akan melihat contoh bagaimana penafsiran dengan menggunakan ilmu-ilmu sosial dilakukan terhadap Injil Sinoptik, khususnya Injil Matius. Harapannya ialah dengan melihat contoh dan juga dengan pengetahuan yang telah saudara dapatkan, saudara dapat menyusun sebuah naskah renungan dengan memanfaatkan hasil penafsiran dengan pendekatan yang memanfaatkan ilmu-ilmu sosial. Salah satu contoh penggunaan ilmu-ilmu sosial dalam menafsirkan Injil Sinoptik, khususnya Injil Matius, adalah sebuah artikel yang berjudul Minoritas Militan, Sikap Komunitas Matius Terhadap Akar-Akar Kapitalisme yang saya tulis sendiri. Pada umumnya, penafsiran terhadap Injil Matius didasarkan pada pertentangan antara komunitas Matius dengan otoritas sinagoge atau para pemuka agama Yahudi. Namun dalam perkembangan terakhir, banyak penafsir, termasuk Warren Carter, yang memahami Injil Matius dalam konteks Imperium Romawi. Alasannya, yang pertama, karena agama dan politik pada waktu itu tidak dapat dipisahkan. Bahkan, gerakan Yesus sejatinya adalah gerakan politik bangsa Yahudi dalam melawan imperialisme Romawi. Dan istilah-istilah yang digunakan dalam Injil Matius banyak yang berasal dari dunia politik. Misalnya kata eklesia, kata Injil atau evangelion, atau juga kata parusia. Dan Injil Matius dengan menggunakan model sosiologi ilmu pengetahuan dapat dilihat sebagai sebuah naskah yang merupakan hasil dialektika antara komunitas Matius terhadap lingkungannya, khususnya di situasi dan kondisi di bawah pemerintahan Romawi. Nah, saudara sekalian, salah satu pengaruh dari keberadaan bangsa Romawi terhadap bangsa-bangsa jajahan atau pada masa pemerintahannya adalah munculnya paham kapitalisme. Apa itu kapitalisme? Yaitu sebuah paham yang meyakini bahwa dengan bertumpu pada kekuatan modal, maka usaha dapat dilakukan sebesar-besarnya untuk meraih keuntungan. Yang menarik ialah bahwa Max Weber, seorang sosiolog, mencoba menghubungkan antara paham kapitalisme ini dengan ajaran predestinasi Calvin di permulaan abad ke-17 dalam bukunya The Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism. Menurut Max Weber, ajaran Calvin atau ajaran sekelompok kaum Protestan mengenai predestinasi menghasilkan etos kerja yang secara alamiah mendukung budaya pengumpulan harta di dunia sebagai penyataan diri orang-orang yang telah dipilih untuk diselamatkan oleh Allah. Pertanyaannya ialah, kalau begitu apakah paham kapitalisme ini baru dapat ditemukan atau dirasakan pada abad ke-17? Nah, Ulrich Ducrow dalam bukunya Alternatives to Global Capitalism mencoba menelusuri paham kapitalisme dari pemikiran para filsuf mulai dari Aristoteles, kemudian filsuf-filsuf barat seperti Thomas Hobbes dan juga John Locke, lalu coba melihat bagaimana perkembangan penggunaan uang dan juga keterlibatan negara dalam meraih keuntungan, maka setidaknya ada 3 hal yang menjadi prinsip dalam paham kapitalisme dalam menurut Ulrich Ducrow. Yang pertama adalah ada motivasi pengumpulan harta sebanyak-banyaknya yang terejawantah dalam kegiatan ekonomi dan mekanisme pasar. Yang kedua, manusia menjadi bagian dari modal dalam pengumpulan harta. Dan yang ketiga, relasi manusia dengan sesama dan ciptaan Allah lainnya dinilai berdasarkan keuntungan dalam pengumpulan harta. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan situasi saat Injil Matius ditulis? Dan ini tentu saja berkaitan dengan kapan dan di mana Injil Matius ditulis. Nah, saudara sekalian, apakah ada yang masih ingat
kapan dan di mana Injil Matius ditulis? Ya, benar. Berdasarkan kritik sejarah, Injil Matius diperkirakan ditulis pada sekitar tahun 80 sampai dengan tahun 90 zaman bersama di kota Antioquia. Maka apakah roh kapitalisme sudah ada atau sudah dirasakan di Antioquia pada akhir abad pertama tersebut? Untuk itu mari kita melihat bagaimana faktor Kaisar Agustus memengaruhi suasana bangsa di bawah pemerintahan Romawi, di mana Kaisar Agustus adalah seorang pemimpin yang pada masa kepemimpinannya Romawi mencapai masa keemasannya. Di satu sisi berbagai infrastruktur seperti jalan-jalan dibangun, lalu juga kegiatan ekonomi berkembang sedemikian rupa, tetapi pada saat yang sama situasi ini tidak dinikmati oleh seluruh warga masyarakat. Hanya segelintir orang saja yang menikmati hasil pembangunan yang ada pada waktu itu. Sebagian besar masyarakat ada dalam keadaan miskin. Pada saat yang sama pula, bermunculan para tuan tanah, pemilik modal yang bersaing satu sama lain dalam pengumpulan harta, bahkan menjadikan sesamanya manusia dari sudut kepentingan pengumpulan harta. Artinya, jika dihubungkan dengan pemikiran atau temuan Ulrich Ducrow, maka sejak pemerintahan Romawi berkuasa, maka paham kapitalisme ini sudah dapat dirasakan. Bagaimana dengan di kota Antioquia? Ada pengaruh kekuasaan Romawi yang begitu jelas di kota Antioquia, misalnya di bidang politik. Antioquia merupakan ibu kota provinsi Syria pada waktu itu. Dan juga Antioquia merupakan kota terbesar ketiga setelah Roma dan Alexandria. Dan selain itu, beberapa kaisar Romawi pada waktu itu pernah mengunjungi kota Antioquia seperti Agustus, Tiberius, dan Caligula, juga Trajanus. Selain bidang politik, juga di bidang ekonomi. Praktik pengumpulan pajak juga diberlakukan di kota Antioquia. Dan penggunaan uang logam seperti Yudhyakarta juga dilakukan atau ada di kota Antioquia. Penggunaan uang logam ini bukan sekadar alat tukar sesungguhnya, tetapi juga menjadi sebuah alat propaganda kekuasaan Romawi. Di uang Yudhyakarta tergambar tentara Romawi yang menginjak kepala bangsa jajahan dan juga para perempuan yang menangisi suami-suami mereka yang kalah dalam peperangan. Jadi Yudhyakarta merupakan alat propaganda politik atau kekuasaan Romawi untuk menakut-nakuti bangsa-bangsa jajahan karena memperingati penaklukan atas Yudea dan hancurnya Yerusalem pada tahun 70. Selain itu juga di bidang kebudayaan, berbagai bangunan karya-karya seni dapat ditemukan di kota Antioquia yang mencerminkan kekuatan dan kekuasaan Romawi. Dari mana biaya pembangunan bangunan dan juga karya-karya seni tersebut? Tidak lain adalah dari pajak yang dibebankan kepada masyarakat. Apakah masyarakat di kota Antioquia, termasuk orang-orang Kristen di Antioquia, diam saja? Tentu saja tidak. Pendudukan Romawi di Antioquia menimbulkan ketegangan atau kontradiksi yang tidak dapat diselesaikan. Pemerintah Romawi mengklaim sebagai yang menghadirkan berbagai kemudahan bagi seluruh masyarakat. Tetapi klaim tersebut tidak pernah menjadi kenyataan. Berbagai kemudahan yang ada hanya dinikmati oleh orang-orang kaya saja. Demikian juga dengan janji tersedianya partisipasi segenap warga masyarakat dalam mengatur hidup bersama. Semuanya tidak terjadi sesuai dengan yang diharapkan. Persis janji-janji politisi saat ini yang mengatakan hal-hal baik yang akan dilakukan, tetapi setelah berkuasa itu semua dilupakan. Lalu apa bukti orang-orang Kristen atau komunitas Matius itu melakukan perlawanan terhadap pemerintah Romawi? Itu dapat dilihat dalam narasi-narasi yang ada dalam Injil Matius. Yang pertama di antaranya adalah narasi Yesus di padang gurun. Narasi tersebut tidak sekadar berkisah tentang Yesus dan yang dicobai oleh iblis. Yesus sesungguhnya merupakan representasi dari orang-orang atau sikap orang-orang yang takut akan Tuhan, yang setia hanya kepada Tuhan. Sebaliknya, iblis adalah representasi
atau personifikasi kekaisaran Romawi sebagai kekuatan jahat yang menindas dan menghantarkan roh kapitalisme. Dan catatan yang penting adalah meskipun pencobaan tentang harta benda dalam narasi Yesus di padang gurun adalah pencobaan di urutan yang ketiga, tetapi tetap itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Narasi lainnya dapat dilihat dalam doa Bapa kami, termasuk ayat 11 di pasal 6, yaitu berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Teks ini mengingatkan pada kisah dalam perjanjian lama tentang perintah Allah berkenaan dengan pengumpulan mana. Ini adalah bentuk perlawanan terhadap keserakahan yang dipahami telah mengubah peran pasar dan tujuan kegiatan ekonomi yang seharusnya melayani kepentingan orang banyak menjadi alat pengumpul keuntungan bagi pribadi dan kelompok. Pemahaman ini sejalan dengan apa yang disampaikan dalam Amsal 30. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Teks ini juga perlu dipahami dengan memperhatikan Mazmur 146 dan Yesaya 58 yang mengajarkan pentingnya berbagi berkat makanan bagi orang-orang yang miskin dan kelaparan. Nah, jadi saudara sekalian, dengan menggunakan ilmu-ilmu sosial dalam menafsirkan Injil Matius, maka Injil Matius ternyata tidak hanya berbicara tentang masalah keagamaan, tidak hanya berbicara tentang pertentangan antara ajaran Yesus dan ajaran para pemuka agama Yahudi. Tetapi Injil Matius juga memuat perlawanan terhadap pemerintah Romawi yang dilakukan oleh orang-orang Kristen di kota Antioquia, termasuk pengaruh buruk di antaranya adalah paham kapitalisme. Nah, saudara sekalian, uh, untuk itu, untuk membuktikan saudara bisa melihat Injil Matius dalam konteks Imperium Romawi, maka saudara ditugaskan untuk mencari ayat-ayat dan juga menafsirkannya dalam konteks Imperium Romawi dalam Injil Matius untuk menunjukkan bagaimana komunitas tersebut melawan imperialisme Romawi, termasuk paham kapitalisme di dalamnya. Demikian pertemuan kita hari ini. Jangan lupa mengumpulkan tugasnya tepat pada waktunya. Tuhan memberkati.